Ya, dengan saya lagi di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara mencari kuartil jurnal dan membaca kuartil pada sebuah jurnal yang sudah masuk ke dalam Simago Journal Ranking atau SJR. Nah, perlu diketahui bahwa ada beberapa jurnal yang kita lihat itu masuk ke dalam list kuartil 1 atau list kuartil 2 atau beberapa list kuartil 3 ya. Tapi kita perlu mencermati bahwa kuartil 1, 2, dan 3 itu pada bidang atau subjek area yang mana gitu. Jadi saya kira ini penting mempelajari ini atau mencermati ini. Jadi tidak semua bidang atau subjek area pada jurnal tersebut itu masuk ke dalam kuartil tertentu. Jadi bisa jadi satu jurnal itu bidang bidang A itu kuartil 1, bidang B itu kuartil 2. Nah, ini yang apa namanya perlu kita cermati bersama. Baik, pada kesempatan ini saya akan langsung membuka Simago ya. Jadi perlu diketahui pula Simago ini adalah apa namanya website yang dibuat oleh Simago Lab ya, yang dimana data-datanya ini diambil dari datanya Scopus. Nah, datanya Scopus yang diambil oleh diperoleh oleh Simago ini itu data setahun sebelumnya ya. Jadi kalau sekarang ini 2022, maka data yang ditampil di Simago adalah data 2021. Jadi, nah update-nya ini biasanya setiap bulan Mei atau Juni. Itu beberapa waktu yang lalu biasanya bulan Juni awal ya. Nah, di tahun 2022 ini saya coba lihat di informasi yang ada di Twitter-nya apa namanya Twitter-nya Simago, ternyata di bulan Mei ini sudah update ya. Kita bisa melihat ke apa namanya di informasi yang ada di Twitter-nya Simago. Nah, pertama ya, kita buka websitenya Simago ya, simagojr.com ya. Nah, terus selanjutnya kita ingin melihat jurnal-jurnal tertentu dalam sebuah negara. Misalnya kita ingin melihat kuartil jurnal di pada seluruh jurnal yang ada di Indonesia, maka kita bisa klik menu jurnal ranking ya. Nah, selanjutnya kita pilih filter yang apa namanya filter ini ya, filter all region atau countries. Nah, subjek areanya kita abaikan dulu atau all type-nya kita abaikan dulu. Nah, ini yang di awal tadi saya sampaikan bahwa data yang tampil adalah data 2021 ya. Data 2022 nanti akan tampil di bulan Juni atau bulan Mei di tahun 2023. Jadi 1 tahun mundur ya data yang ada di Simago maupun yang ada di 1 tahun ke belakang data yang ada di Scopus seperti itu. Kembali ke sini kita cari jurnal-jurnal yang berasal dari Indonesia. Nah, contoh ya berasal dari sebuah negara dari Indonesia. Kita filter itu. Nah, setelah itu kita akan lihat apa namanya jurnal-jurnal yang di sini kuartilnya kelihatan, ada yang kuartil 1, 2, 3, ada yang kuartil 4 ya. Nah, kita ingin melihat atau mau filter ya SJR ini ya kuartilnya kita bisa lihat. Nah, atau kita gini kan. Jadi walaupun apa namanya walaupun
SJR-nya tinggi itu belum tentu kuartilnya juga tinggi. Kadang ada yang kuartilnya tinggi, SJR-nya juga rendah ya, kuartil 1 ya, tapi SJR-nya juga 0,3 seperti itu. Ada yang kuartil di sini juga kuartil 1, SJR-nya 0,2. Jadi seperti itu. SJR ini tidak apa namanya, walaupun SJR-nya tinggi itu belum tentu kuartilnya juga tinggi. Ini kita juga bisa melihat langsung data di sini ya. Nah, ini ada 96 jurnal yang masuk ke Scopus ya. Jurnal yang masuk ke Scopus yang sudah punya SJR atau yang sudah masuk ke Simago JR seperti itu. Nah, biasanya jurnal-jurnal yang baru terindeks di Scopus itu setahun kemudian ya, atau bisa lebih cepat dari itu. Saya kira misalnya jurnal baru Januari 2002 masuk ke Scopus itu belum langsung masuk ke Simago JR ya, masih nunggu dulu di tahun depan seperti itu. Nah, ini kelihatan ya ada jurnal yang SJR-nya 0,1 tapi Q1 ya. Jadi ini juga 0,193 Q1. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke topik pembahasan di awal. Jadi apa namanya? Kita akan melihat ya jurnal yang Q1. Apakah semuanya juga Q1? Nah, seperti itu. Kadang ada satu jurnal di subjek area tertentu itu Q1, tapi di subjek area yang lain itu bisa jadi Q2 atau Q3. Maka kita perlu cermat mengirimkan artikel ke jurnal tersebut, kita harus mengikuti subjek area yang apa namanya yang ada di sini. Misalnya ini ya, ini jurnal Indonesian Journal of Science and Technology ya, kita lihat di sini bidang keilmuannya. Nah, ini subjek areanya ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kita coba lihat ke bagian yang bawah ya. Nah, ini dia. Tadi ada berapa? Ada 4 ya. Oh, ini 5 nih. Ada 5 ini ya, 5 subjek area. Nah, ini perlu kita cermati ya. Jadi ternyata Q1 itu hanya di bagian teknik kimia. Nah, terus di sini ada bagian teknik, yang lainnya computer science itu Q2. Nah, jadi seperti itu ya, artinya bahwa Indonesian Journal of Science and Technology itu Q1 hanya di pada 2 subjek area. Nah, yang tiga yang lainnya ini masuk ke dalam Q2. Nah, misalnya kita ingin mengirimkan artikel ke jurnal ini ya. Nah, ke jurnal ini ya, maka artikelnya usahakan misalnya targetnya mau Q1, maka artikelnya subjek areanya tentang chemical engineering seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mengirimkan artikel ke jurnal ini, terus artikel kita membahas tentang computer science, maka masuk ke Q2. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Itu satu contoh ya. Nah, pada video ini saya tidak apa namanya, tidak ada afiliasi apapun terhadap jurnal ini ya. Ini sebagai contoh saja. Jadi misalnya kita coba contoh ke jurnal yang lain ya. Misal kita ke jurnal mana ini ya? Yang Q2. Ini ada International Journal of Technology. Ya, kita coba klik ya. Terus di sini apa namanya akan muncul International Journal of Technology, subjek areanya ada berapa? Ini ada 2 ya, kelihatan ini. Tapi kita coba lihat, mungkin ada 3. Nah, kita coba lihat ke bawah ya. Nah, terus, nah ini. Tadi kita lihat di tab yang satunya, ini International Journal of Technology itu Q2 ya. Nah, kita akan lihat di profilnya. Nah, ternyata Q2 hanya di bagian engineering saja, ya, di subjek area engineering. Sementara di subjek area yang lain itu ternyata Q3, Management of Technology and Innovation. Terus yang satunya adalah Strategy and Management, itu Q3. Nah, sampai di sini saya kira sudah jelas ya bahwa apa namanya
kuartil yang ada di jurnal, cara mencarinya dan mencermatinya seperti itu. Jadi misalnya Bapak, Ibu, atau kolega sekalian, mahasiswa yang akan mencari jurnal yang di Indonesia misalnya yang kuartil 1 atau kuartil 2 itu perlu dicermati lagi, itu kuartil 1 itu di bagian subjek area mana saja. Atau misalnya dia di kuartil 2 itu subjek area mana saja itu. Misalnya ini contoh terakhir ya, kuartil 3 pada subjek area yang mana saja. Nah, ini ada 2 ya subjek areanya, chemical engineering dengan engineering ya. Ini jurnal Communication in Science and Technology. Nah, kita coba lihat. Nah, ini kebetulan dua-duanya subjek areanya sama-sama Q3. Nah, seperti itu ya. Nah, saya kira demikian tutorial dari saya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Tonton terus tutorial-tutorial pada channel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat semuanya. Saya akhiri. Selamat siang.